warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia Tamardiah, NIM 225040027 dari Prodi Ilmu Hukum kelas B Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu pembidangan hukum private, yaitu hukum dagang. Baiklah, langsung saja check it out. Di video ini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu saya akan membahas tentang pertama sejarah hukum dagang, sistematika KUHD, ruang lingkup hukum dagang, sumber hukum dagang, hubungan hukum perdata, dan hukum dagang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum dagang. Pada abad ke-6 tahun 527 sampai 533 Masehi, Kekaisaran Justianus, hubungan keperdataan antar warga di Romawi dan kawasan Eropa diatur dalam Corpus Juris Civilis. Pada saat yang bersamaan, di Belanda yang merupakan jajahan Prancis, Civil Code de Commerce berlaku di Belanda dengan nama Burgerlijk Wetboek atau BW dan Wetboek van Kovandel atau disebut juga WFK. Kemudian pada tahun 1848, BW dan WFK berlaku di Hindia Belanda masing-masing dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPDT dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut juga KUHD. Kemudian dijelaskan juga bahwa perkembangan hukum dagang ini dimulai sejak kurang lebih tahun 1500. Di Italia dan Prancis, di Prancis Selatan lahir kota-kota pusat perdagangan seperti Florence, Venetia, Marseille, dan Barcelona, di mana berhubungan dengan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis yang tidak bisa menyelesaikan perkara-perkara pada waktu itu. Sehingga para pedagang atau gilda membuat peraturan sendiri di samping hukum Romawi yang masih bersifat kedaerahan. Di Prancis pada abad 17, Raja Louis XIV memerintahkan Menteri Keuangannya Colbert untuk membuat kodifikasi hukum dagang, yaitu pada tahun 1673 yang disebut Ordonnance de Commerce, dan pada tahun 1681 dibuat Ordonnance de la Marine. Ordonnance de la Marine disebut juga sebagai hukum perdagangan laut dan pedagang di kota. Selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup hukum dagang. Ruang lingkup peraturan tentang hukum dagang tidak hanya terbatas pada yang diatur dalam KUHD, melainkan segala ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dalam bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Selain hal tersebut, ruang lingkup hukum dagang juga melingkupi kontrak dagang, perusahaan, bursa dagang, pengangkutan niaga, surat berharga, kepailitan, perbankan, lembaga pembiayaan, perkreditan, asuransi, hak kekayaan intelektual, e-commerce, anti-monopoli dan persaingan usaha, serta arbitasi dan pengadilan niaga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dagang. Saya akan menjelaskan dua di antaranya, yaitu tentang pengangkutan serta tentang asuransi. Pengangkutan adalah perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedang pihak lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos. Menurut undang-undang, seorang pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, tidak perlu ia sendiri yang mengusahakan alat pengangkutnya. Pengangkutan yang melalui laut mengenal suatu surat berharga yang disebut sebagai cognoscement, yaitu sepucuk surat yang tertanggal dan ditandatangani oleh nahkoda atau pegawai maskapai pelayaran atas nama si pengangkut atau maskapai pelayaran. Di dalam hukum dagang, di samping cognoscement masih dikenal surat-surat berharga lain seperti chiku, wesel yang sama merupakan perintah membayar. Namun keduanya juga mempunyai perbedaan. Chiku biasanya sebagai alat pembayaran, sedangkan wesel di samping sebagai alat pembayaran juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai barang dagangan, suatu alat penagihan, ataupun sebagai pemberian kredit. Selanjutnya adalah asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian yang sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Kejadian mana akan menentukan untung atau ruginya satu pihak. Asuransi merupakan perjanjian di mana seorang penanggung dengan menerima suatu premi menyanggupi kepada yang tertanggung untuk memberikan penggantian dari suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita oleh orang yang ditanggung sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak tentu. Selanjutnya adalah sistematika KUHD. KUHD terdiri atas dua buku. Buku pertama membahas tentang dagang pada umumnya yang terdiri atas 10 bab, dan buku kedua membahas tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran yang terdiri dari 13 bab. Selanjutnya kita membahas tentang sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang antara lain adalah BW atau Burgerlijk Wetboek, WFK atau Wetboek van Kovandel,
Jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan peraturan tertulis lainnya antara lain Undang-Undang tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Undang-Undang Oktroy, Undang-Undang tentang merek, Undang-Undang tentang Kadin, tentang perindustrian, koperasi, pilot semen, dan lain-lain. Jadi, selain yang sebutkan itu masih banyak sumber hukum dagang lainnya. Terakhir, saya akan membahas tentang hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Hukum dagang adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia di dalam suatu usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. KUHD merupakan sumber hukum perdata khusus. Sebagai ketentuan umum atau genus, KUH Perdata yang terkait dengan kegiatan dagang terutama mengenai perikatan. Pasal 1 KUHD yang merupakan ketentuan khusus atau spesies dinyatakan bahwa selama dalam kitab undang-undang ini terhadap kitab undang-undang hukum perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka kitab undang-undang hukum perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang hukum dagang. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.